kasus illegal access yang masih berjalan. Kebetulan informasi terakhir, kebetulan saya tadi dari Mabes, informasi terakhir bahwa sudah adanya asesmen gelar untuk dilakukan dan sudah dilihat bahwa kasus ini layak untuk bisa dilanjutkan ke proses sidik ya. Nah itu poinnya. Yang pertama, yang kedua, tindakan kasus ini udah jelas ada satu tindak peristiwa pidana, yang artinya nanti mungkin dari pihak Mabes Polri yang bisa merilis kasus ini, apakah ini bisa dikatakan sempurna untuk dilanjutkan kasus ini, dilanjutkan proses sidik dan proses tersangka. Karena peristiwa ini jelas nih, kan kita udah lihat nih, ada peristiwa dari mulai illegal access, dari unsur daripada illegal access itu sendiri, bahkan alat-alat buktinya, saksi-saksinya sudah kita kumpulkan semua. Nanti kita tinggal lihat nih bagaimana Mabes Polri bertindak, berjalan sesuai dengan aturan hukum tentunya seperti itu. Harusnya sudah, karena gini, kasus ini kan kasus cybercrime. Cybercrime itu mengenai kasus yang adanya digitalisasi ya. Nah, digitalisasi ini kan harus melalui proses apa? Proses sidik. Kalau proses sidik ini mempunyai kewenangan ataupun mempunyai cara penyidik melakukan pengembangan, penelusuran. Karena kalau masih dalam taraf lidik, nggak bisa upaya-upaya itu dijalanin. Oleh karena itu, Barreskrim Mabes Polri dalam hal ini Dir Cyber ya, Mabes Polri saya rasa cukup bagus ya, cukup cepat dan melakukan tindakan ini dengan tentunya dengan transparan, dengan sesuai dengan aturan juga. Karena kita minta cepat, karena kenapa? Karena ini kan menjadi menjadi sorotan publik yang sama sekali publik ini mau tahu nih seperti apa nih nanti ke depannya kan, seperti apa sih, apakah nih peristiwa ini murni kesengajaan atau ada tindak pidana, terus nanti aliran uang segala kan, itu kan juga melalui proses ada transfer, ada WA. Nah disitulah polisi akan mengembangkan dari segi digitalisasi itu. Jadi mungkin upaya-upaya paksa, karena kan dari saksi kunci ya, yaitu V, itu handphonenya kemarin sudah diambil, udah dibongkar juga, udah di Barreskrim, udah di cyber, terus dikembangin nanti kan merujuk kepada siapa-siapa lagi. Karena kalau nanti prosesnya tidak dinaikin ke tingkat sidik, maka nih agak kerepotan nih untuk bisa meminta proses ini bisa berjalan dengan leluasa kan gitu. Tapi kalau proses sidik ini kan lebih kepada upaya paksa, melakukan tindakan pemeriksaan, pengembangan, dan pengungkapan secara cepat ya. Ya kalau ada beberapa nama tuh ada 6 orang ya. Nah, nama-namanya tuh inisialnya nanti silakan, ada A, ada P, terus ada V dan lain-lain ya. Dan nanti berkembang lah. Nah itulah nanti yang menjadi runtutan inisial itu. Dilihat peristiwanya, berikut juga handphonenya. Dan kalau menghilangkan alat buktinya, maka dia pasti ketahuan nih. Pasti dia akan menghilangkan barang bukti. Nah, dia ketahuan lebih cepat polisi melihat bahwa ini ada orang yang menjadikan satu pelakunya kan gitu. Ya, kalau saya melihat masalah keseret atau enggak itu bagian daripada proses hukum nanti, ya kan? Kalau nanti proses hukum itu menyebut juga inisial V, ya mungkin dia harus kasih keterangan. Kalau memang tidak terlibat ya sudah. Kalau terlibat ya tandanya ini ada bagian kan gitu. Nah itu nanti kan dilihat nih bagaimana proses perjalanan penyidikan ya gitu. Ya kalau masalah itu, masalah mantan manajer dan mantan supir itu nanti mungkin dari proses pengembangannya, karena kan nanti Miss V ini yang menjadi saksi kunci ini kan juga sudah membuka semua nih. Nah di situ ada chat-chatannya. Nah chat-chatan itulah nanti yang berkembang. Karena kan ini nggak bisa
dihitung mundur atau dihapus. Walaupun dihapus juga pasti masih ketahuan kan di jejak digitalnya kan. Jadi itu yang akan dikejar terus. Karena mengungkap suatu fakta ini kan harus dibuka keaslian daripada handphone digitalnya tadi. Karena ini biasanya lewat digital kan. Terus ada pertemuan, ada pembicaraan dan lain-lain yang tentunya nanti akan disandingkan oleh masing-masing pihak. Yang tadi keterkaitan daripada mungkin ya daripada supir ataupun manajer. Kalau yang saat ini masih terkumpul tuh masih ada 6 orang. Tetapi mungkin proses hukum itu kan berlaku pelan-pelan ya. Tapi pengungkapannya secara faktual. Jadi nanti begitu ngelihat ada arah yang ke arah, misalnya ke arah A, udah A nih kan, A berkembang lagi ke si P gitu kan. Nah, berkembang lagi ke Y atau ke siapa, nanti kan itu akan bergerak seperti itu. Karena ini nggak akan berhenti kan gitu. Ya kalau kasus ini tentunya akan mengarah naik sidik dan tentunya proses penyidikan. Karena ini menyangkut illegal access ya. Illegal access ini kan harus dilakukan adanya proses pengungkapan digitalisasi tadi ya, elektronik ya. Nah tentunya kalau nggak ada sprint sidik itu agak susah ya, yang tadi saya bilang ya. Itu harus ada sprint sidik sehingga pengungkapan fakta itu lebih transparan dan lebih cepat ya, seperti itu. Ya, kalau untuk naik sidik kita doakan aja karena saya belum bisa bicara dahulu karena yang saya tahu tadi sudah di assessment, hasil lab 4-nya sudah keluar, laboratorium forensik dari saksi fakta sudah keluar dan tentunya polisi nggak berdiam diri, polisi tetap bekerja dan profesional tentunya. Ini yang kita lihat bahwa benar-benar polisi saat ini lebih presisi ya, sesuai dengan apa yang dilaporkan. Jadi ini yang kita lihat sekarang ini, tinggal bagaimana perkembangannya setelah proses yang namanya hasil dari laboratorium forensik tadi. Ya, kalau hasil dari laboratorium forensik tentunya menyikapi masalah handphone ya. Handphone dari saksi-saksi, saksi fakta dan ada saksi lainnya. Itu kan dilihat dari bagaimana handphone ini keasliannya, terus bentuk percakapannya, terus bentuk videonya dan lain-lain lah. Nanti itu akan dilihat dari Bareskrim dan Bareskrim akan mengumumkan. Setelah itu baru melakukan gelar sidik. Nah, gelar sidik tentunya kita masih menunggu nih. Ya, mudah-mudahan semua akan menanti bagaimana kepastiannya. Tapi saya yakin dari hasil komunikasi dengan penyidik tentunya dari hal ini dari Kanit juga, kasus ini tetap bergulir dan melangkah ke langkah selanjutnya yaitu penyidikan. Dan insya Allah mudah-mudahan besok bisa diumumkan oleh Bareskrim Mabes Polri terkait masalah proses penyidikannya ya. Ya tentunya kalau masalah M diperiksa itu belum, karena semua pun belum, karena apa? Karena ini harus dinaikkan tingkatnya menjadi sidik dulu agar prosesnya cepat. Ya karena Bareskrim saya rasa lebih kredibel, lebih terpercaya, lebih cepat karena pertama dia punya alatnya juga cukup canggih. Terus yang kedua sistem prosesnya juga dia tahu bagaimana proses ini bisa cepat terungkap. Proses yang sekarang lagi berjalan di Polda Metro Jaya dengan adanya 7 video yang dugaannya adalah perbuatan perzinahan. Tapi di sini dilihat ada dugaan pula di sini adalah alat buktinya ini adalah hasil editan kan gitu. Untuk membuktikan itu tentunya pihak Polda juga harus membuktikan nih alat bukti yang cukup nggak untuk bisa disampaikan kan gitu. Tapi biarkanlah proses ini tetap berjalan. Bagaimanapun juga Insan adalah masih istri sah ya daripada Mawa, dan saat ini juga Insan sudah lebih bisa menenangkan diri. Semoga prosesnya Insan juga bisa merujuk kepada perdamaiannya dengan dengan si Mawa ya, intinya seperti itu. Yang kita harapkan bahwa bagaimanapun juga Mawa itu ada istri sah yang perlu juga Insan ketahui dan perlu juga Insan datang untuk minta maaf
itu akan lebih baik memberikan satu dampak positif kepada masyarakat yang seperti itu. Bukti baru itu ada beberapa percakapan, terus ada beberapa rekaman, ya kan, ada beberapa chat-chatan, ya kan, itu bukti-bukti yang bisa dikumpulkan. Selain itu juga saksi juga nanti merujuk kepada buktinya terhadap handphone-handphonenya. Nah itu juga nanti akan berkembang lagi, ya, bergulir seperti itu. Ya, kalau melangkah ke proses sidik tentunya pihak polisi yakin di sini ada tindak pidana di situ. Kenapa? Karena illegal access ini tentunya harus memenuhi unsur-unsur, ya, tanpa hak tadi untuk bisa mengambil, memperoleh yang tanpa hak, ya. Nah itu juga kalau sudah yakin polisi situ, tandanya polisi harus menaikkan proses ini menjadi tingkat sidik dan melanjutkan siapa pelakunya. Ya, kemungkinan tersangka itu pasti yang awal dia melakukan tindak pidana, mengambil tanpa hak tadi. Yang kedua nanti siapakah yang mengembangkan setelah kasus ini menerima manfaat kepada orang lain. Kan video ini nggak berdiri sendiri, dipindahkan ke orang lain, terus akhirnya orang lain ini apakah terima manfaat dari situ? Itu kan bisa dilihat tuh rekeningnya, benar nggak? Rekeningnya, dilihat chat-chatannya, ada deal-dealannya seperti apa. Nah itu kan ada bagian sendiri yang bisa melihat di sini. Ada permufakatan di sini, permufakatan jahat di sini. Kalau memang itu dibuktikan ada, ya, nah itu nanti akan terlihat. Nah itulah yang kena. Segala kemungkinan itu bisa aja terjadi, ya dari pengembangan proses sidik nanti, ya. Nah semua bergulir nanti sesuai fakta aja, karena kita nggak bisa berandai-andai di sini. Semua fakta yang bicara, fakta dan bukti. Kalau bukti dan fakta ini merajuk kepada dua orang tersebut, ya mungkin bisa dikatakan dia terlibat. Jadi begini, yang namanya handphone dari saksi kunci itu dibuka, ya, itu kan semua percakapan ada, terus chat-chatannya ada, terus dari mana chat-chatannya itu berasal. Yang kedua keasliannya, dilihat tuh asli nggak. Terus setelah itu percakapan daripada chat juga percakapan terhadap pembicaraan pada waktu ngobrol. Kalau dia rekam, tandanya rekaman itulah diambil suaranya, apakah suara itu benar, gitu kan. Nah itulah yang diambil sampelnya untuk dijadikan alat bukti yang cukup di mata hukum. Iya, yang namanya saksi kunci itu mengetahui, melihat, dan menyaksikan sendiri. Jadi kalau namanya saksi kunci, dia tahu nih si A berkomunikasi sama si A, berkomunikasi sama si B, terus ada chat-chatannya, ada pembicaraannya, ada rekamannya. Nah itulah yang diambil sampelnya, menjadikan alat bukti. Nanti petunjuk itu disandingkan, disandingan itu dicocokologikan, dicocokkan antara sandingannya si punya saksi kunci kepada yang masing-masing pihak. Yang nanti dipanggil disandingkan. Dia boleh aja menghilangkan barang bukti dan apa-apa, tapi semakin cepat dia melakukan tindakan menghilangkan atau menghapus, ya, atau mengaburkan, nggak bakal bisa hilang karena Mabes Polri pasti ngejar. Iya, harus naik sidik dan proses tetap dilanjutkan.